ada yang sifatnya kelompok, ada yang sifatnya perorangan. Namun kami tetap diminta mengirimkan soal walaupun tugasnya itu tugas mandiri dan tugas kelompok. Namun intisari dari soal yang saya kirim itu hubungannya adalah banyak tugas yang harus Bapak Ibu lakukan. Apa tugasnya? Kelompok diskusi kan ada 5 ya kemarin ya. 6, Bu. Kan? 6 kelompok. 5 apa 6? 5. 6 kelompok. 6, Bu. Oh, 6. Oh, 6 kelompok. Kemarin ada yang sempat putaran kedua kah? Yang putaran kedua baru kelompok pertama, Bu. Jadi masih ada 5 kelompok yang belum. Oh. Terus materi yang dibagikan nggak sampai 5. Jadi yang dibagikan kemarin itu silakan saja diatur kemudian 5 kelompok. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu adalah saya minta setiap materi yang menjadi tugas itu berarti putaran itu materi itu kalau yang belum ada referensinya dimasukkan referensinya, kalau ada dalil-dalil Al-Qur'annya ataupun dalil dari hadis silahkan ditambahkan pada setiap makalah yang ada. Kemudian nanti ya dikirim ya lewat email. Jadi tinggal menyempurnakan makalah-makalahnya. Jadi yang putaran kedua silahkan materi yang saya kirim Sabtu yang lalu dibuat makalahnya, dimasukkan juga dari Al-Quran dan hadisnya. Kenapa? Ya, ini profesi pendidikan Islam. Artinya itu begini, apa yang dikemukakan tugas sebagai seorang pengawas pendidikan itu tidak berbeda saya rasa dengan pengawas pendidikan Islam. Cuma yang membedakan itu adalah kalau di pendidikan Islam itu tentu seorang tidak terlepas dari menyampaikan nilai-nilai Islaminya di dalam kepengawasannya atau melakukan tugas sebagai pengawas sambil berdakwah, begitulah maksudnya ya. Sehingga selalu dikaitkan dengan dari dalil Al-Quran dan hadis agar karena itu Islam pada kita ada hadis ditambah ijma' dan qiyas. Kalau tidak ketemu di Al-Quran, tidak ketemu di hadis, mungkin bisa ditemukan di perkataan-perkataan para ulama untuk dimasukkan di dalam memperkaya materi tentang keislaman di dalamnya. Jadi itu tugas kelompok. Nanti diserahkan pada hari di mana jadwal ujian itu ditentukan. Kalau misalnya ujiannya, tapi tidak mungkin ke Januari kan ya? Karena nanti tanggal 24 tuh mungkin cuti bersama sampai di tanggal 1 Januari. Ini yang jelas mungkin di hari di mana jadwal UAS supervisi itu dijadwalkan. Jadi itu tugas kelompok. Jadi tinggal merapikan masalahnya dimasukkan dengan dalil. Kemudian tugas yang bersifat individu merespon saja. Jadi makalah 1 sampai yang terakhir dibuat resume, tidak perlu banyak-banyak resumenya, 2 lembar saja, 2 halaman saja resume perkuliahan dari pertama sampai pertemuan yang ke-15.
Jadi saudara tidak menjawab pertanyaan, tapi saya berharap juga tidak copy paste gitu ya. Resumenya pinjam punya teman, kemudian dirubah sedikit-sedikit katanya janganlah ya, seperti itu. Saya rasa itu saja untuk UAS kita. Nggak terlalu berat kan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Mudah-mudahan semuanya nilainya. Mudah-mudahannya, Bu. Amin, amin. Jadi hanya berupa file aja, Bu ya. Ini resumnya itu, Pak. Bu. Dikirim aja nanti apa namanya? Dikirim aja lewat email. Email, Bu. Saya ngeprint sendiri. Itu jadi tugas individunya hanya meresum mulai pertemuan 1 sampai terakhir. Jadi hanya 2 halaman, tapi ketika orang baca 2 halaman itu sudah tergambarkan isi dari makalah mulai 1 sampai makalah yang terakhir. Nah, apa yang disampaikan itu materi-materi tersebut itu kalau materi-materi yang sepertinya normatif atau baku sudah ya sebagai tugas supervisor. Tapi tentunya kita dalam ini tidak hanya berbicara masalah-masalah yang ada menjadi tugasnya pengawas secara normatif, kita tentunya harus harus melihat juga kepada kondisi-kondisi yang dihadapi saat ini atau yang akan dihadapi. Karena itulah saya beberapa waktu yang lalu memasukkan tentang isu-isu aktual terkait dengan pengawas itu. Saya dengar pengawas PAI itu hampir habis karena orangnya pada pensiun. Jadi tinggal di Samarinda ini tinggal 2 orang ke 4 orang untuk mengawasi sekian banyak sekolah yang ada di kota Samarinda ini. Nah, selain itu, selain akan semakin berkurang pengawas itu, kita bisa bayangkan kalau sebuah lembaga pendidikan itu, sebuah sekolah itu nggak ada pengawasnya gitu ya. Yang tidak kalah penting dari itu juga adalah yang akan kita hadapi itu sebuah tantangan. Jadi judulnya hari ini, materi kita ini adalah bonus demografi, sebuah tantangan bagi pengawas. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Apa itu bonus demografi? Ada yang tahu bonus demografi? Saya, Bu, coba. Ya, Ita, Bu. Ya, siapa tak? Bonus demografi itu di mana populasi terbanyak pada saat itu berusia produktif. Usia produktif di populasi pada saat itu. Jadi kita menghadapi nanti di mana kebanyakan dari usia masyarakat itu di usia produktif. Usia berapa dengan usia yang atau disebut dengan usia angkatan kerja. Jadi artinya bahwa Indonesia itu nanti pada tahun tertentu akan memiliki rakyat yang banyak berada di usia angkatan kerja itu. Berarti kalau angkatan kerja ya mulai SMA ya, lulusan SMA sampai sarjana itu nanti akan banyak. Di tahun berapa kira-kira tuh? Mulai tahun berapa? 2030-an Ibu. Puncaknya. Jadi kalau 2030-an atau 2035 itu kita mempunyai angkatan kerja, berarti saat ini
yang dimaksudkan itu mereka sudah berumur berapa? Kisaran dari 20-an kalau setahu saya. Ya. 20 sampai 40 kah? Mereka yang saat ini bersekolah SD. Tapi saya dengar informasi juga mulai tahun akan datang, itu sudah mulai angkatan kerja kita itu sudah mulai bermunculan usia-usia angkatan kerja itu. Ada berapa nanti kalau sampai 2030 itu, Pak? Kisaran 60% dari populasi Indonesia demografinya. 60% apa 30%? Bukan. Jadi angkatan kerja itu nanti yang masukkan bonus demografi itu nanti kita akan mempunyai usia angkatan kerja itu berjumlah 35 juta orang. Jadi 35 juta. Jadi mulai tahun depan sudah mulai ini perkembangannya ini sampai nanti 2035 kalau nggak saya ya, semoga saya tidak lupa sekitar itu, atau 2030 sudah, tentunya sudah 2030 sudah mulai banyak juga. Nah, apa yang menjadi tantangan pengawas terkait dengan angkatan kerja yang 35 tahun, 35 juta ini? Apa kira-kira yang menjadi tantangan? Barangkali lapangan kerja, Bu. Tantangannya ya itu apa namanya, lapangan kerja, soft skill, terus inovasi dan kreatifnya juga apa namanya dipertanyakan, maksudnya supaya bisa bersaing dengan yang lain, begitu Bu. Dalam suasana di mana negara-negara di Eropa dan negara-negara yang lain itu mereka sangat-sangat kekurangan saat itu nanti punya banyak tenaga kerja yang jumlahnya 5 juta. Tentunya ada segi positif dan negatifnya. Artinya satu sisi kita merasa bersyukur di negara-negara lain kekurangan manusia, tapi di negara kita banyak, khususnya yang angkatan kerja. Tapi menurut informasi, yang 35 juta itu nanti, kebanyakannya Indonesia itu pendidikannya SMP. Jadi menurut informasi diperkirakan jumlah angkatan kerjanya banyak, 35 juta, tetapi tingkat pendidikannya itu kebanyakan berusia, tingkat pendidikannya kebanyakan adalah SMP. Mungkin ini diprediksi ketika anak itu lulus SD, berapa persen yang melanjutkan ke SMP, itu kan nanti kan banyak juga yang sudah berhenti di tahap D. Nah, sekarang naik mereka ke SMP.
Nah, sebegitu sampai di SMP itu nanti banyak lagi yang berguguran, berjatuhan, yang tinggal tidak melanjutkan ke SMA. Semakin tambah dikit gitu kan. Nah, begitu sampai di SMA, nanti saya tidak tahu berapa persennya dari mereka yang di SMA itu kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, jadi banyak mulai di SD itu sudah banyak yang tinggal, naik lagi ke SMP, setelah itu banyak yang tinggal, naik lagi ke SMP, banyak yang tinggal, apalagi perguruan tinggi. Nah, ini yang saya katakan bonus demografi sebuah tantangan bagi supervisor atau bagi pengawas. Belum lagi pendidikan kita ini kadang-kadang tidak mengukur antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini. Mereka tidak terarah untuk memilih jurusan-jurusan atau program studi yang harus mereka tempuh. Jadi tidak melihat kepada kebutuhan pasar. Nah, sehingga bisa jadi kalaupun sudah menjadi sarjana, sudah S1, tapi lapangan kerja tersedia sangat sedikit. Mestinya pemerintah bisa mengkalkulasi 5 tahun ke depan itu sarjana-sarjana apa yang dibutuhkan, maka itulah yang lebih banyak menjadi perhatian pemerintah. Jadi sesuai pangsa pasar mestinya. Nah, banyak sekarang itu para lulusan-lulusan susah sekali untuk mendapatkan lapangan kerja. Mestinya pemerintah memperhitungkan bagaimana para lulusan itu bisa membuka lapangan kerja. Sehingga karena tidak begitu terarahkan oleh pemerintah, maka banyak sarjana-sarjana pengangguran. Lalu dikatakan pengangguran-pengangguran intelektual itu lebih berbahaya daripada pengangguran-pengangguran yang non-intelektual. Kenapa? Nah, kalau sudah pengangguran intelektual bisa menyalahgunakan berbagai macam hal, khususnya terkait dengan IT. Mereka bisa berbuat kejahatan melalui IT, melakukan penipuan dan sebagainya melalui IT. Jadi pengangguran intelektual itu sangat berbahaya. Pernah kasus di Jawa ada terjadi pencurian perampokan ya di bus. Jadi ada pencurian terjadi di bus, seorang anak muda mencuri atau merampok di sebuah bis. Kemudian ketangkap. Setelah ditangkap, dicari identitasnya, ternyata dia adalah dia sarjana, seorang lulusan sarjana hukum. Mencuri bus. Jadi yang pengangguran intelek. Ya. Itu antara lain yang akan dihadapi. Punya angkatan kerja, sudah banyak yang pendidikannya rendah, kemudian kalaupun sarjana tidak punya skill yang bisa diandalkan. Nah, dalam diskusi kita hari ini, apa yang harus dilakukan pengawas nih? Pengawas nih punya tanggung jawab nih untuk mempersiapkan akan terjadinya bonus demografi itu, karena terkait dengan masalah pendidikan, di mana pendidikan ini menentukan kualitas suatu bangsa dan negara itu adalah pada pendidikan. Apa kira-kira nih yang harus dilakukan oleh pengawas? Ini pengawas harus kerja keras
di dalam mensukseskan agar bonus demografi itu bukan menjadi malapetaka, tetapi menjadi rahmat bagi bangsa ini. Nah, silakan kita hari ini apa saja yang harus dipersiapkan pengawas di dalam menghadapi tantangan ini. Saya persilahkan siapa yang pertama dulu menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh pengawas. Kita sudah bicara sebelumnya tentang menjadi pengawas yang kreatif ya. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu. Saya coba, Bu. Oke. Abu Hasan PPU. Kalau melihat fenomena sekarang yang telah terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat dan unpredictable, itu seperti ada salah satu dan sepertinya banyak. Jadi model-model perusahaan sekarang di dalam pola kerjanya itu tidak lagi karyawan itu disekat-sekat dengan disekat-sekat dengan papan. Jadi mereka menyatu, desknya menyatu, mejanya menyatu, kursinya menyatu. Jadi dalam satu ruangan dan tidak lagi ada tulisan ini bagian ini bagian itu, sehingga diinformasikan bahwa pola kerja masa depan adalah menyatunya antara manajemen, staf, dan semuanya. Ini juga akan berdampak kepada dimensi pendidikan, sehingga ke depan itu sepertinya akan terjadi menghilangnya sekat-sekat yang biasa kita lihat di manajemen tradisional, sehingga di situ dibutuhkan bagi seorang manajer itu kepemimpinan yang kuat, di mana ya mungkin bahasa anak mudanya tidak baperan lah seperti itu, karena sekat-sekatnya sudah tidak ada. Seorang staf tidak lagi harus birokratif dalam hal menyampaikan masukan kepada atasannya dan seterusnya. Jadi saya mengibaratkan manajer di sini karena kedudukannya kurang lebih sama dengan pengawas nantinya, karena salah satu fungsinya itu diantaranya adalah melakukan monitoring, kemudian memberikan arahan, masukan, evaluasi, dan juga memberikan laporan-laporan sebagai bahan untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang. Jadi poinnya yang pertama adalah meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan juga meningkatkan kemampuan dalam hal teknologi, dan juga tadi mungkin istilahnya menghilangkan diri dari sikap atau sifat baper gitu, istilah anak muda zaman sekarang. Gitu ya. Mungkin dari saya itu, Ibu. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Terima kasih Pak Hasan. Memang ketika saya kuliah S2 ya di UNJ itu memang sudah dijelaskan waktu itu Jepang itu kenapa mereka maju. Jepang itu tidak lagi istilah ada atasan bawahan, tapi bawahan itu sebenarnya adalah mitra ya. Jadi bukan ya itu tadi maksudnya, jadi sekat birokrasi itu mulai dihilangkan. Nah, sehingga tadi siapa saja bisa memberikan masukan-masukan kepada manajer, kepada pimpinan, tanpa harus, saya sebagai staf saja, saya harus melewati di atas saya ada kasih, di atasnya lagi ada kabit gitu kan ya. Nah, birokrasi yang seperti itu menghambat ya. Sementara mungkin ada staf yang punya kemampuan lebih, yang mereka itu bisa dipromosikan, sehingga dengan menghilangkan sekat-sekat birokrasi itu akan membuat perusahaan itu menjadi lebih maju, karena informasi dari berbagai tingkatan itu bisa langsung menyampaikan kepada pimpinan. Nah, untuk menciptakan tadi misalnya seorang staf kemudian
tidak melewati sekat-sekat birokrasi kemudian bisa memberikan masukan kepada pimpinan, berarti kan ada tugas pengawas nih mempersiapkan melahirkan staf yang seperti itu. Kehadirannya mendukung untuk kemajuan sebuah perusahaan. Nah, berarti itu kita balikan kepada berarti pengawas pun harus punya kontribusi menyiapkan anak didik di sekolah itu mempunyai sikap yang seperti itu, kemudian rasa percaya diri untuk menghadap pimpinan. Kan kadang-kadang karena staf lalu merasa minder, saya tidak berani diam aja gitu ya, sementara dia punya ide-ide yang brilian untuk itu. Terima kasih Pak Abu Hasan. Nah, kita kembali kepada apa upaya pengawasnya menciptakan. Jadi pengawas ini mendorong, memberi motivasi kepada kepala sekolah, kepada para siswa, menyiapkan mereka itu generasi yang seperti yang Pak Abu Hasan sampaikan itu, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh seorang supervisor menciptakan mereka-mereka yang seperti itu. Ada lagi yang lain? Saya boleh, Bu? Boleh, siapa? Ya Ita, Bu. Ya. Lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi tentunya perlu menyiapkan lulusan yang mampu bersaing dan di dunia industri ya, dunia kerja. Gitu. Lulusan yang berkualitas dan diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, di sini peran lembaga pendidikan dengan supervisi yang dilakukan oleh supervisor, bagaimana mendorong lembaga pendidikan itu untuk menyiapkan kurikulum yang mengacu pada kreativitas dan inovasi. Dan beberapa sekolah dan universitas sudah berupaya untuk melakukan itu, Bu. Melakukan itu dengan cara misalnya menggali minat dan bakat. Mohon maaf, Bu. Ya, jadi dengan mengacu pada kreativitas dan inovasi sejak dari di bangku sekolah dengan berbasis bakat minat, gitu, Bu. Seperti mungkin dengan adanya sekolah kejuruan, gitu, Bu, ya, SMK misalnya, gitu, sehingga itu mendorong ya bakat minat dari siswa itu untuk sudah mulai menekuni apa yang menjadi bidang ya, dan jurusan kerja yang dia akan jalani nantinya, gitu. Jadi sejak dari SMA gitu ya, kurikulum itu sudah dibuat sampai kemudian dilanjutkan di universitas, gitu, Bu. Ya. Dan kira sudah banyak yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah seperti ini, yang mana mereka mampu bahkan bersaing di dunia internasional, gitu, Bu. Ya, dari generasi Indonesia ini. Sehingga nanti lahir tidak hanya mereka mampu bersaing kerja, tapi juga mampu membuat lapangan-lapangan kerja sendiri. Jadi hasil kurikulum yang diperbarui lebih inovatif dan kreatif, gitu, Bu. Kalau gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, jadi apa yang dikatakan Ibu Ita ini, saya waktu SMA juga pernah studi banding. Di Malaysia itu ada sekolah menengah namanya Sekolah Menengah Sinjon. Jadi di Malaysia di Sekolah Menengah Sinjon itu ada keterampilannya. Jadi di Malaysia itu sistem pendidikannya kalau anak itu nilainya rata-rata 6. Itu mereka tidak, jadi mereka kalau nilai waktu SMA-nya itu atau SMK-nya itu nilainya rata-rata 6.
itu mereka tidak bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi yang bisa melanjutkan perguruan tinggi itu yang nilainya 7. Lalu diapakan yang nilai 6 ini? Mereka dibekali keterampilan itu tadi. Nah, untuk apa namanya? Dengan keterampilan itu kan mereka bisa juga bekerja mandiri atau juga bisa bekerja di perusahaan. Nah, saya rasanya kalau di tempat kita di Indonesia ini belum ada yang seperti itu ketentuannya. Kalau nilainya rata-rata 6 nggak bisa lanjut ke perguruan tinggi, nggak ya. Jadi di Malaysia itu sudah lama, itu tahun 2001 kami kunjungan ke sekolah itu sudah seperti itu. Jadi artinya nanti, tapi mungkin juga kebijakan di Indonesia, orang itu menjadi cerdas dan pintar bisa juga sudah di perguruan tinggi. Waktu di SD biasa-biasa saja, SMP biasa-biasa saja gitu ya, SMA biasa-biasa saja. Begitu di perguruan tinggi melejit kemampuannya, memang ada seperti itu. Teman saya ada yang seperti itu. Nah, mungkin itu juga menjadi pertimbangan. Jadi orang menjadi pintar dan cerdas itu bisa jadi pada saat berada di perguruan tinggi, rupanya kemampuan intelektualnya itu baru berkembang di usia itu. Nah, jadi mungkin juga dengan pertimbangan itu akhirnya terbuka saja bagi siapa saja yang jelas mereka berijazah SMA mereka atau SMK atau aliyah, mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, sama juga kami juga berkunjung di Australia, itu ada sekolah menengah St. Lawrence. Usianya sudah 100 tahun sekolah itu, St. Lawrence itu. Nah, itu juga mereka memberikan keterampilan pertukangan kepada para siswanya. Jadi mereka dibekali dengan kemampuan-kemampuan itu. Dan juga mereka kalau ada terjadi bencana-bencana itu, mereka tuh dikirim untuk memberikan bantuan dengan nah itu sudah seperti itu. Mereka menyiapkan agar para siswa itu lulusan SMA itu sudah punya skill sehingga mereka paling tidak bisa mengatasi hidupnya sendiri dengan itu. Nah, jadi sekarang di berbagai perguruan tinggi, khususnya kalau di UNU itu itu mereka diberikan pendidikan kewirausahaan. Jadi ada mata kuliah kewirausahaan. Misalnya mereka jurusan teknik industri, teknik industri itu ada pendidikan kewirausahaannya. Mereka yang di PAUD juga mendapatkan pendidikan kewirausahaan itu. Jadi dengan harapan bahwa mereka bisa membuka lapangan kerja. Seperti pendidikan guru PAUD di UNU Kaltim itu, mereka dididik bukan hanya menjadi guru, bukan hanya menjadi guru TK, tapi mereka dididik untuk menjadi pengelola TK. Jadi artinya setelah mereka lulus, mereka bisa membuka sendiri lapangan kerja. Jadi mereka bisa mengelola TK sendiri, bisa membuka TK sendiri, dan dengan membuka TK itu mereka akan membuka lapangan kerja. Nah, itu kalau di perguruan tinggi. Nah, sekarang menyemangati anak-anak ini mulai dari SD itu atau bahkan mulai dari TK itu mestinya sudah diarahkan mereka itu untuk bermimpi suatu saat mereka akan jadi apa, dan kemudian mereka perlu didukung oleh sekolah dengan menyiapkan mereka mana mereka. Makanya tadi betul kata Ibu tadi, mereka juga bakat dan minat mereka menjadi perhatian bagi sekolah untuk bisa dikembangkan. Saya dengar di MTS negeri ini ada anak lulusan MTS itu apakah sudah di mana saya lupa ya, ada pertukaran pelajar
kemudian dia mendapatkan kesempatan beasiswa di Jepang, karena Jepang itu kan rakyatnya kan mulai sedikit ya. Nah, saya dengar yang anak lulusan MTS kita sini, mereka menjadi bendahara salah sebuah perusahaan terkenal di Jepang itu. Nah, ada lagi anak MAN, kebetulan dua itu kan ada jurusan bahasa Jepang. Nggak tahu sekarang masih adakah bahasa Jepang itu? Udah nggak ada Bu sekarang Bu. Nggak ada, nah itu sangat sayang sekali, padahal hasilnya terbukti. Jadi anak MAN itu dapat beasiswa ke Jepang. Yang satunya dari MAN, yang satunya ada tahu apakah dari MAN juga, jadi 2 orang. Antara lain ada 2 orang. Dia kemudian di sana, kemudian menyelesaikan S1-nya, kembali ke Indonesia, dan kembali lagi di Jepang. Nah, sama-sama kebetulan bekerja di Jepang, mereka menikah. Nah, sekarang itu di Jepang. Artinya SDM kita itu juga kalau dia dididik secara baik, itu juga akan mampu bersaing. Bayangkan kalau Jepang itu tingkat disiplinnya tuh lebih tingkat disiplinnya tuh sangat tinggi gitu ya. Nah, anak-anak kita tuh mampu bekerja di sana, dan dulu beberapa tahun yang lalu itu gajinya di perusahaan itu satu orang tuh 35 juta gaji. Dulu, nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah naik kerja di perusahaan itu. Banyak anak Indonesia itu bisa bekerja di sana. Nah, harapan kita itu kan anak-anak kita ini yang nanti 35 juta itu akan bekerja bukan hanya bekerja di luar negeri, yang tingkat disiplinnya itu jauh lebih tinggi daripada kita di Indonesia. Nah, tidak terlepas mempersiapkannya itu pengawas yang harus tanggap dengan keadaan yang akan dihadapi. Jadi artinya lulus berapa itu bisa menjadi sebuah kebahagiaan bagi bangsa kita, tapi bisa juga menjadi sebuah malapetaka. Punya angkatan kerja banyak, tapi tidak terdidik. Punya angkatan kerja banyak, tapi tidak mempunyai skill. Itu semua tidak terlepas dari merancang siswa-siswa masa depan yang tentunya berbeda dengan saat ini. Jadi sikap mentalnya juga harus disiapkan, ya, di samping keterampilannya atau skillnya harus disiapkan. Nah, sehingga menurut saya di sekolah-sekolah itu apapun namanya sekolah itu, apakah itu pondok pesantren ataukah itu sekolah umum, semuanya harus mempersiapkan dengan skill-skill memberikan skill yang tidak sesuai dengan bakat dan minat mereka juga saya rasa kurang efektif lah seperti itu. Karena itu penting kita ada minat dan bakat. Ya. Baik, siapa lagi yang mau memberikan tanggapan atau masukan? Saya, Bu. Ya, Hilwa. siapa? Hilwa, Bu. Ya, silakan. Saya coba ya, Bu ya. Jadi untuk para pengawas diharapkan untuk di masa depan lebih memfokuskan juga terkait dengan SDM yang akan ditaruh di lembaga pendidikan tersebut, di mana SDM-nya itu seperti guru misalnya kualitas terbaik dan melalui pelatihan yang terbaik pula. Contohnya seperti Finlandia, di negara Finlandia sendiri, guru-guru yang masuk di suatu lembaga pendidikan itu dikasih syarat itu ialah 10 besar yang terbaik dari lulusan yang terbaik, sehingga ditaruh di lembaga pendidikan itu juga bisa memberikan yang baik pada para muridnya. Juga di sini kita juga bisa mencontoh bahwa di
di suatu lembaga itu para pengawas diharapkan untuk melakukan evaluasi belajar secara nasional tanpa ada intervensi pemerintah sekalipun. Jadi pemerintah itu hanya mendukung tentang finansial dan legalitasnya saja, tapi untuk di lembaga pendidikan tersebut si pengawas dan guru juga pihak-pihak terkait itu bagaimana jalan majunya lembaga pendidikan tersebut, sehingga di lembaga pendidikan tersebut bisa menghasilkan atau mencetak terbaik tanpa adanya dipengaruhi dengan isu-isu politik dan sebagainya, begitu Bu. Jadi fokus sumber daya manusianya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya, saya setuju tuh. Jadi untuk menjadi guru itu yang harus mereka yang masuk 10 besar ya. Karena begini, jadi katanya kalau di luar negeri itu yang pertama itu pekerjaan itu hanya 2, yang pertama itu guru ya. Jadi di luar negeri itu orang yang nilai paling tertinggi untuk menjadi guru itu adalah mereka yang mendapatkan nilai tertinggi ya. Nah, nanti mereka yang jadi orang mengajar untuk jadi guru. Nah, setelah itu bawahnya itu baru mereka yang kuliah di fakultas kedokteran, fakultas-fakultas yang lainnya. Jadi guru itu mereka yang mendapatkan nilai tertinggi. Itu yang diambil menjadi guru. Nah, karena itu saya dengar di mana itu ya, Brazil kah, di Belgia kah itu yang punya gaji paling besar tuh adalah guru. Di bawahnya baru dokter, baru yang lain-lainnya. Kalau di kita gimana? Jadi, dan kemudian yang jadi guru itu, guru SD itu yang paling besar gajinya dibandingkan dengan profesor. Balik. Kalau di tempat kita, ya profesor paling besar gajinya ya, di tempat kita. Kalau di luar itu, guru SD itu yang paling besar gajinya. Kenapa? Karena itu kan dasar pertama untuk bekal mereka nanti untuk seterusnya menempuh jalan hidup. Itu ditentukan oleh penanaman dasar-dasar awal itu. Nah, oleh karena itu perlu dihilangkan image-image ketika orang bertanya jadi guru di mana SD, lalu menganggap kalau guru SD itu rendah, ini kemampuannya rendah. Nah, itu yang sangat-sangat keliru ya. Jadi teman saya itu ibunya guru SD, kemudian ketemu temannya orang Amerika. Nah, rupanya di Amerika tuh guru SD tuh gajinya paling tinggi. Lalu dia nanya, ibunya kerja ya? Oh iya kerja, kata orang Indonesia nih. Apa pekerjaan ibunya? Oh, ibu saya guru SD. Oh, apa kata orang Amerika? Oh, kalau begitu gajinya besar dong katanya. Nah, karena di sana itu gaji guru SD itu lebih tinggi dari guru SMP, guru SMA, karena itu ini kan terkait dengan penanaman berbagai macam kecerdasan itu, karena kan anak SD itu atau balita itu kan diibaratkan seperti kertas putih, tergantung yang melukisnya saja gitu ya. Mau dilukis seperti apa itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu, kalau sampai guru mengajarkan sesuatu yang salah kepada anak ketika dia SD, itu agak susah untuk merubahnya. Seperti itu. Nah, ini harus Indonesia juga harus meniru sikap-sikap atau konsep yang semacam itu. Jangan lagi nanti kemampuannya rendah jadi guru SD, yang tinggi sedikit guru SMA. Guru SD itu yang harus yang lebih tinggi kemampuannya, karena itu sangat menentukan masa depan anak untuk selanjutnya. Yang tidak kalah pentingnya sekarang pemerintah. Apa ya? Terkait dengan supervisor ini, apa pemerintah untuk menyiapkan bonus demografi?
tugas pemerintah? Anggaran, Bu, menyiapkan anggaran. Menyiapkan Mendukung finansial Menyiapkan dan anggaran. legalitas, Bu. apa? Mendukung finansial dan legalitas. Oh, penggunaan legalitas. Menyiapkan lapangan kerja. Anggaran dan lembaga yang kuat. Nah, apa yang pernah disampaikan oleh Wakil Sekjen Pendidikan Islam Kementerian Agama bahwa akan ada nanti regulasi terkait dengan pengawas. Jadi nanti ada peraturan-peraturan untuk seleksi orang menjadi pengawas. Jadi untuk menghadapi bonus demografi itu, karena tadi pengawas sebuah tantangan bagi pengawas, maka pemerintah mempersiapkan pengawasnya itu harus seperti apa. Maka pemerintah khususnya Kementerian Agama nih menyiapkan regulasi peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh pengawas karena menghadapi bonus demografi itu tadi. Sehingga regulasi-regulasi itu harus mendukung tugas-tugas kepengawasan itu, sehingga kehadiran pengawas dalam sebuah lembaga pendidikan itu benar-benar dapat memotivasi kepada sekolah dalam rangka mempersiapkan generasi-generasi yang akan menjadi angkatan kerja di tahun 2030. Jadi ya betul juga, tapi bukan hanya kalau regulasinya saja tanpa finansial juga nggak bisa ya. Jadi dukungan finansial juga harus ada, legalitasnya juga, sehingga pengawas yang dihadirkan di saat ini menghadapi bonus demografi itu yang pengawas-pengawas yang benar-benar dapat menyiapkan SDM lulusan sebuah sekolah itu, mereka bisa mumpuni, mampu berkompetisi, bersaing dengan lulusan-lulusan perlu lulusan dari luar negeri ya, bersaing. Jadi sebenarnya Indonesia ini kalau saja dididik seperti pendidikan-pendidikan yang di luar negeri itu, ya, mereka-mereka yang sudah negara-negara maju, orang-orang kita tuh mampu loh bersaing, gitu ya. Orang-orang kita itu akan mampu bersaing dengan luar negeri itu. Jadi kita tidak boleh merasa minder. Karena buktinya apa? Banyak aja orang Indonesia yang jadi dosen. Ada dosen di Amerika, ada jadi dosen di Australia, dosen di mana-mana lagi itu banyak. Tapi mungkin masih lembaga-lembaga pendidikan tertentu, dan itu semua juga tidak terlepas dari biaya. Mereka yang banyak diterima di luar negeri itu kan seperti Man Insan Cendekia itu ya. Itu Man Insan Cendekia itu kan pendidikannya memang pendidikan benar-benar mempersiapkan generasi untuk masa depan. Itu rata-rata mereka bisa diterima kuliah di luar negeri. Tapi itu memang semuanya tidak terlepas dari biaya, makanya tadi masalah finansial. Dan itu kita tidak bisa menafikan itu. Imam Ghazali saja mengatakan bahwa biaya pendidikan itu merupakan salah satu keberhasilan seseorang untuk menjadi orang yang pintar. Siapa yang tahu kata-kata Imam Al-Ghazali tentang kesuksesan seseorang untuk menjadi pintar itu, menjadi alim itu, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Ada 6 kalau tidak salah. Ya, ada 6. Ya, baik. Siapa tadi? Pak siapa? Putra. Ala lan tanalul ilma bisyattin ummi kan tafsiliha bi bayanin zakain wa irsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyad ustazin wa tuli zamanin. Ada bulgohnya memang. Pak Sahril ya? Ya. Pak Sahril. Putra, Bu. Pak Putra. Ya. Lantana adalah ilma illa bisit. Wahai saudaraku, tidak akan memperoleh ilmu melainkan dengan 6 syarat.
zaka'un wa hirsun wa jitihadun wa bulghah wa irsyad wa tulus. Oh, akhi lan tanalal ilma illa bisittin antab. Tidak akan kamu capai ilmu itu kecuali dengan 6 syarat. Aku akan mengabarkan kepadamu secara rinci. Ya, rinciannya secara jelas aku akan menyampaikan kepada sa'umbika bitafsiliha antafsiliha bibayanin. Aku akan sampaikan kepadamu, beritakan kepadamu tentang perinciannya secara jelas. Yaitu zakaud. Yang pertama, untuk jadi pintar itu harus memiliki kecerdasan. Kemudian yang kedua, motivasinya kuat. Sungguh-sungguh. Wahirsun sudah motivasinya kuat, kemudian ijtihadun bersungguh-sungguh, wabulghah ada biaya. Jadi untuk menjadi orang ibu, menjadi ahli itu, Imam Ghazali saja mengatakan itu harus dengan biaya, salah satu faktor pendukungnya. Wa irsyadu ustazin wa tulu zaman. Irsyadu ustaz, ada yang mengatakan irsyadu ustaz itu metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar itu turut mempengaruhi dalam rangka meningkatkan kecerdasan siswa. Wa tulu zaman, dan harus memang waktunya lama untuk menjadi orang yang sukses itu atau menjadi orang yang alim itu seperti itu. Jadi itu tidak bisa dinafikan. Tetapi bisa jadi kalau tanpa biaya bisa enggak ya? Sulit, Bu. Sulit. Tapi Bisa tapi sulit. biaya seperti itu bisa jadi biayanya dari orang lain, tapi tetap harus pakai biaya. Nah, apalagi mau kuliahnya ke luar negeri, mahal sekali. Itu S2 kuliah itu bayarnya 35 juta. Satu mata kuliah 35 juta. Bapak Ibu kuliah satu mata kuliah di sini berapa? 5 juta, Bu. 5 juta semua. Mata kuliah nggak pakai, 1 semester, Bu. Kita pakai semesteran kita. Bukan 1 mata kuliah. Itu mata kuliah belum lagi biaya hidupnya ya. Borongan, Bu. 5 juta borongan. Jadi kalau bisa lulus S2 itu di Australia itu miliaran. Tapi kalau ditambah, oleh karena itu IAIN itu bayar SPP yang tak dunia. Jadi IAIN itu paling murah sedunia, saya rasa itu ya, kuliahnya luar biasa ya. Betul, Bu. Betul itu. Bersyukurlah bisa kuliah di IAIN, itu biayanya murah. Mudah-mudahan nanti jadi UIN tetap murah, Bu ya. Oh iya, mudah-mudahan. Amin, amin. Katanya tahun depan buka S3-nya tuh. Kabarnya begitu, Bu, insya Allah. PAI katanya. Murah, Bu. Murah tapi tidak murahan. Katanya MPI yang beri. Kata Deddy Mizwan. Nah, jadi seperti itu. Tapi juga di luar negeri itu menghargai tenaga kerja itu juga memang luar biasa. Di Australia itu orang kerja di toko saja, kerja di toko aja. Masuknya jam 8, pulangnya jam 4. Itu gajinya 1 juta. Terlepas pendidikannya apa, kerja di toko. Nah, kalau di kita ini kerja 1 juta itu 1 bulan,
Ya, sebentar ya. Bentar, saya buka pintu, ada yang masuk. Betul kalau pendidikan itu memang mahal. Tapi memang tapi kalau ada yang 5 yang lain tadi, punya kesungguhan, punya kecerdasan, punya motivasi yang kuat, itu bisa saja biaya itu dikeluarkan oleh yang bersangkutan, tapi bisa dikeluarkan oleh yang lain. Nah, ini juga kembali kepada supervisi pendidikan Islam, di mana kita harus yakin ketika seseorang ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang di bidangnya, uang tidak punya, yang harus diyakinkan itu adalah bahwa kita punya Tuhan, Tuhan kita itu maha kaya dan maha segala-galanya. Nah, itu seperti itu. Kenapa saya katakan? Jadi begini maksud saya, nanti supervisor itu, pengawas itu memberikan semangat kepada siswa itu melewati gurunya atau langsung memberikan sekali-sekali memberikan semangat bahwa jangan takut untuk bisa sukses kalau tidak ada biaya, karena kita punya Tuhan, yakin mintanya sama Allah, karena Allah Tuhan kita tuh maha kaya, maha segala-galanya. Kenapa ini saya sampaikan? Saya teringat ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Jadi ada seorang anak yatim, bilang sama ibunya, "Ibu, saya kepingin sekolah ke Amerika." Wow, itu nggak tanggung-tanggung, Amerika tuh mahal lagi dibandingkan dengan Australia. Tapi ibunya tuh luar biasa, saya salut dengan ibunya yang menjawab secara bijaksana. Ibunya mengatakan begini kepada anaknya, "Nak, Amerika itu punya siapa?" Anaknya menjawab, "Oh, Amerika itu punya Allah. Kalau begitu sama Allah." Gitu kan ya. Begitu ibunya, ini luar biasa juga. Yani, memberikan support kepada anaknya sekalipun kondisi sangat-sangat tidak memungkinkan. Maka kemudian juga nggak lulus. Tapi rupanya ibunya, anaknya, suatu ketika anak ini kerja honor lah gitu, tenaga honor. Pas kemudian di tempat kerjanya itu, tempat perusahaan dia kerja itu punya tamu seorang profesor dari Amerika. Nah, anak ini tadi yang cita-citanya mau sekolah ke Amerika tadi, yang tadi ikut tes pegawai juga nggak lulus, kemudian rupanya dia yang nyetir mobil bawa tamu dari Amerika itu seorang profesor. Rupanya di dalam perjalanan itu terjadi komunikasi, terjadi bincang-bincang. Maka kemudian profesor itu nanya sama anak itu, "Kamu mau nggak kuliah di Amerika?" Gitu kan. "Oh, mau," kata anaknya itu. Nah, nanti kalau begitu ikut saya, gitu kan. Dibawalah anak ini sang profesor itu ke Amerika, dan kemudian singkatnya dia bisa kuliah di salah satu perguruan tinggi, dan dia kemudian di sana bisa tinggal di asrama. Mungkin karena prestasinya, karena kemampuannya, dia dapatnya asrama bukan asrama yang biasa, tapi asrama mahasiswa kelas eksekutif. Nah, semangat ini tadi kan semangat dari seorang ibu yang mengatakan, siapa yang punya Amerika itu, kata anaknya, Amerika itu punya Allah, kalau begitu mintalah sama Allah. Nah, mungkin dengan doa yang kuat dari anak dan ibunya, sehingga dia terkabul untuk kuliah di Amerika. Nah, ini loh
ya, semangat ditambahkan oleh pengawas. Pengawasnya harus lebih menyemangati kepada anak-anak didik dalam sebuah sekolah di mana dia yang bertugas sebagai pengawas dari sekolah itu. Nah, jadi orang bisa sukses itu yang tadinya orang minder, kan ada semangat, karena disemangati, bisa kemudian bangkit semangatnya itu, dan dia punya rasa percaya diri, dan kemudian apa yang dicita-citakan itu tercapai. Nah, oleh karena itu menurut saya, pengawas juga harus mengajari anak bermimpi atau berobsesi. Nah, karena itu jangan lupa kalau guru, diarahkan guru, ditanya biasanya anak-anak itu kan ditanya, ayo anak-anak, siapa yang mau jadi dokter? Saya, kan begitu kan anak-anak. Siapa yang mau jadi lagi mau insinyur? Saya. Nah, itu sebenarnya sangat penting, yang penyemangat yang seperti itu. Tapi saya heran, kadang-kadang anak SMA ditanya tuh, cita-citanya mau jadi apa? Nggak tahu, Bu. Saya belum ada. Astagfirullahaladzim. Saya berpikir ini kenapa seperti ini? Usia sudah SMA, mau lulus, ditanya cita-cita mau jadi apa, belum punya cita-cita. Nah, ini juga tadi kembali kepada bagaimana anak-anak ditanya mimpinya mau jadi apa. Kan kadang-kadang ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi kiai dan sebagainya. Itu jangan lupa, itu para pengawas untuk mengingatkan kepada guru-guru, memberikan semangat dan mengajari anak untuk bermimpi tentang masa depannya. Ini menghadapi bonus demografi gitu ya. Jadi pengawasnya juga harus pengawas yang punya semangat yang tinggi, karena itu tadi kita tunggulah apa nanti regulasinya terkait dengan masalah pengawasan khususnya yang berada di bawah Kementerian Agama. Silakan ada lagi yang mungkin tambahan-tambahannya menghadapi bonus demografi? Saya, Bu. Saya. Halimudin. Saya, Bu. Oh, siapa dulu? Halimudin. Banyak banget nih. Siun aja deh. Saya. Siun. Ustaz, saya juga, Bu. Saya juga. Jadi siapa nih, Bu nih? Yang muda ngalah. Ya, terserah Ibu dah pilih Kasih yang senior mana. dulu. Paling. Pak Ali. Oh, Pak Ali. Ini mulai. Silakan, Pak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menghadapi bonus demografi itu artinya menghadapi masa depan ya, masa depan yang akan datang. Jadi saya teringat dengan Imam Ghazali juga, yang seperti ikuti tadi itu dalam perang salib. Jadi Imam Ghazali ketika menghadapi penjajahan Barat ya, dalam artian Kristen di Arab sana, beliau mempersiapkan namanya revolusi moral dan intelektual. Jadi meskipun beliau tidak terlibat dalam perang salib, tapi peran beliau sangat besar, yaitu membangun generasi yang memiliki kekuatan dari sisi adab, ya dari sisi akhlak dan juga intelektual. Ya saya kira sama juga misalnya dalam menaklukkan Konstantinopel, guru daripada Muhammad Al-Fatih itu juga menguatkan dari sisi moralnya dan juga dari sisi tadi itu mimpinya ya, dengan mengutip hadis Rasulullah tentang siapa yang akan menaklukkan Konstantinopel, dan terbukti bahwa ternyata persiapan moral itu ya cukup efektif dalam menghadapi masa depan yang tidak menentu. Jadi saya kira juga dalam hal menghadapi bonus demografi ini juga yang penting kita kembali kepada namanya pendidikan berbasis adab ya. Pendidikan berbasis adab, karena sebelum ilmu ataupun keterampilan adab yang didahulukan.
Ya bahkan di surah Al-Jumu'ah itu kita di situ Allah menyebutkan bahwa yang pertama itu adalah tazkiyah, ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi pertama adalah memberikan tazkiyah, memberikan membersihkan jiwa. Dalam penafsiran ulama disebutkan bahwa yang dimaksud itu adalah menghiasi mereka dengan akhlak-akhlak yang baik, adab-adab yang baik. Baru ilmu, ya, baru ilmu wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Jadi ilmu dulu baru adab dulu baru ilmu. Bahkan para ulama dulu yang saya baca dalam sejarah para ulama seperti Abdullah bin Mubarak, seorang pakar hadis dan seorang mujahid besar, ahli dalam segala bidang, beliau itu belajar adab 30 tahun. Belajar ilmu cuma 10 tahun. Ya. Dan ulama-ulama lain juga begitu. Ada yang belajar adab 30 tahun, 20 tahun belajar ilmunya cuma 10 tahun. Jadi kalau saya sih melihat ini yang paling penting sebagai apalagi lembaga pendidikan Islam adalah memperkuat pendidikan adab ini, yang menyiapkan karakter yang kuat menghadapi masa yang tidak jelas ini. Ya masa tentu tak identik dengan persaingan, ada globalisasi. Seperti kemarin disebutkan ini zaman globalisasi, kita akan bersaing dengan dunia. Ya dalam segala bidang, dalam bisnis, pendidikan. Jadi yang sangat penting moral atau kekuatan karakter, Bu, yang makanya saya kira pengawas di sini harus memperkuat sisi ini. Meskipun dari indikator sumber daya manusia kan ada 3 ya. Ada karakter, ini adab, akhlak, kemudian ada pengetahuan, ada skill. Jadi kalau pengetahuan saya kira penting juga, tetapi yang paling penting itu adab dulu, ya, adab dulu. Skill juga penting, tapi adab dulu. Karena kalau misalnya kita mau bersaing dengan Barat, mereka ahli dalam bidang, kalau kita terampil, mereka aja hebat. Dan pengetahuan juga lebih hebat lagi. Tapi kita unggul di bidang adab itu, ya, kekuatan dalam menghadapi masalah, memecahkan masalah, ya, sikap pantang mundur. Saya kira ini yang harus dibangun dari sekarang. Anak-anak kita, anak didik kita, ya, disiapkan kurikulum yang memang bisa memperkuat sisi ini, karena itu tidak akan pasti bisa bersaing kalau mereka memiliki kekuatan moralitas, kekuatan adab, kekuatan karakter. Saya kira itu, Bu. Ya, terus. Ya, kita upload dulu nih buat Pak Alim ya. Luar biasa. Di Samarinda ini aja, Pak. Jadi ada perusahaan Cina, perusahaan apa-apa gitu, kemudian usahanya orang Cina yang punya. Jadi mereka suka nerimanya tuh anaknya lulusan madrasah aliyah. Ditanya kenapa? Karena mereka jujur. Nah, begitu Pak. Jadi saya sangat setuju itu karena adab itu berada di atas dari ilmu gitu kan ya. Saya setuju itu Pak. Makanya tadi saya ada Bu pokok ilmu. Sikap mental gitu ya. Jadi terkaitnya dengan masalah sikap mental itu atau pendidikan karakter. Tapi pendidikan akhlak ya, pendidikan akhlak atau pendidikan adab itu lebih kita Islami lebih. Saya kalau disebut pendidikan karakter atau saya lebih kepada pendidikan akhlak ya atau pendidikan adab gitu ya, atau tentang adab itu saya lebih ke sana menggunakan istilahnya ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia itu karakter itu maksudnya untuk semua untuk menyeluruh bagi bangsa Indonesia gitu. Ya Pak, betul sekali itu tidak disangkal lagi itu masalah pendidikan moral itu, pendidikan akhlak itu sangat penting juga dipersiapkan. Di samping kesiapan ilmunya. Siapa lagi tadi? Haliska, Bu. Ya baru terdengar nih hari ini Haliska suaranya nih. Ya, silakan. Jadi sebenarnya masalah bonus demografi ini pernah saya ikut kajian, semacam kajian itu. Kemudian saya juga pernah ikut kajian di Forum Pemuda Samarinda. Jadi waktu itu kita membahas tentang masalah bonus demografi ini, menghadapi masalah bonus demografi ke depannya. Yang dimana itu menyangkut untuk kehidupan pemuda-pemuda ke depannya. Jadi salah satunya itu, kalau yang bisa saya lihat, yaitu menanamkan pengetahuan tentang investasi. Jadi ada investasi saham misalnya, atau yang paling mudah investasi emas, atau franchise, atau waralaba, bisnis waralaba. Nah itu salah satu yang bisa kita gunakan untuk, untuk menanamkan pengetahuan kepada pemuda-pemuda selanjutnya. Jadi misalnya nanti kita memasukkan mata kuliah masalah kewirausahaan, atau mata pelajaran masalah kewirausahaan.
Nah, itu kita tidak hanya diajarkan untuk menabung saja, tapi bagaimana caranya kita mengajarkan mereka untuk berinvestasi dari dulu. Jadi diinvestasikan, entah itu investasi emas, atau saham, atau franchise, atau waralaba. Kemudian, saya pernah teringat di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Kemudian saya lihat lemah apa saja. Jadi ada lemah iman, lemah akhlak, lemah ilmu, lemah fisik, lemah mental, dan lemah harta. Nah, jadi sebisa mungkin bagusnya lembaga pendidikan Islam itu mencakup 6 hal ini. Jadi menguatkan 6 hal ini yang dimana itu bisa berguna untuk generasi masa depan. Sehingga generasi masa depan itu tidak lemah. Dan juga kita sebagai umat Islam perlu untuk memenuhi dari ayat tersebut. Kemudian saya lihat kemarin ada pembelajaran yang namanya pembelajaran coding. Jadi pembelajaran coding ini ternyata pas dilihat itu memang untuk masa kedepannya kemungkinan besar kurikulum tentang pembelajaran coding itu akan ada. Karena untuk masa depan ini pembelajaran coding yang berkaitan dengan teknologi dan komputer itu memang dibutuhkan untuk generasi masa depan. Kalau misalnya kita tertinggal atau lembaga pendidikan Islam itu tidak mempelajari hal itu, maka kemungkinan besar kita akan stagnan tetap di tempat itu. Kemudian masalah 3 kecerdasan tadi. Misalnya kecerdasan, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kecerdasan intelektual atau yang lahir dari pengetahuan itu bisa didapatkan secara praktis. Di mana saja. Internet itu ada banyak. Informasi itu banyak dan mudah didapatkan untuk generasi masa depan. Tapi yang paling susah untuk dilakukan oleh generasi masa depan itu adalah cara menyaringnya. Jadi perlu yang namanya, tadi betul apa yang dikatakan Pak Alimuddin, masalah spiritual, kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual itulah yang menyaring pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan oleh generasi muda. Kemudian juga ada yang namanya kecerdasan emosional. Atau ibaratnya kalau kita bilang mental. Nah, mental itu terbentuk dari apa? Dari pengalaman dan sebagainya. Kemudian masalah pelajaran, saya mau mengatakan bahwa masalah pelajaran itu sekarang ini yang kita butuhkan itu sebenarnya life skill yang praktis. Contohnya, skill praktis itu bisa menulis, skill praktis itu bisa bahasa, atau skill praktis itu bisa menjahit dan sebagainya. Intinya itu skill praktis itu bahkan bisa jadi lebih dibutuhkan dibandingkan pengetahuan tentang misalnya jurusan kita di sini, contohnya saja saya ya, PAI. Masih banyak teman-teman saya ternyata yang masih pengangguran. Apa yang jadi permasalahan di sana? Ternyata yang menjadi permasalahan secara garis besarnya adalah skill. Skill yang masih belum ada. Jadi skill khusus bagi kita itu seharusnya ada yang sudah kita olah dari dulu. Jadi skill praktis itu menurut saya penting. Skill bahasa, misalnya skill membaca Quran, atau skill kaligrafi, atau skill yang lain, yang dimana itu bisa menunjang kehidupan mereka di masa depan nanti. Walaupun jurusannya walaupun nanti mereka bekerjanya tidak di jurusan yang sama. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Baik, jadi siapa yang hafal tuh ayatnya? Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah imannya, lemah semangatnya, lemah ekonominya, gitu ya. Lupa di awal, Bu. Wal yakhshan ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah mereka takut meninggalkan generasi di belakang mereka, generasi yang lemah. Dzurriyyatan dhi'afan. Mereka khawatir tentang masa depan mereka. Jadi lemah berbagai macam lemah ya, lemah spiritualnya, ya lemah akidahnya, lemah akhlaknya dan lain sebagainya. Sangat betul itu. Jadi artinya Al-Qur'an ini sangat-sangat memang merupakan mukjizat yang luar biasa yang kalau kita kaji, kita gali maknanya itu sangat menjadikan umat Islam itu supaya menjadi orang yang orang yang bisa berbahagia, bukan hanya akhiratnya tapi juga dunianya tidak boleh dilupakan. Artinya Islam ini juga memberikan semangat untuk menjadi orang kaya hidup di dunia ini, karena dengan kekayaan itu bisa menjadi jembatan bagi
Jaringannya kah, Ibu? Suaranya hilang. Hilang ya suara ibunya ya. Heeh. Ya, Ibunya nggak ada hilang. juga. Keluar juga kayaknya, Bu. Ibunya ada ngechat di WA grup. Sudah berakhir kuliahnya, kata ibunya. Ibunya mungkin ngira itu apa? Waktu Zoom-nya yang habis. Iya, dia terkeluar sendiri kan dia. Iya, terkeluar. Berarti sudah minta baca doa dan hamdalah itu. Maka kami sudah tulis alhamdulillah di sama Ustaz Abu ini. Kayaknya yang alhamdulillah bapak-bapak semua. Pon apa? Oh ya. Jadi Memang begitu kan, kalau mau belum kuliah kita tunggu kuliah, kalau kuliah tunggu selesainya. kita masuk Kalau lagi selesai, kayaknya. Itu yang tadi tugas UAS itu 2 lembar, tulisan tangan atau? Oh iya, itu tadi lupa nanya ya. Iya. Ibunya juga belum masih tahu. Masuk aja lagi ya. Minta masuk aja kali ya lagi. Iya, Ibu suruh masuk lagi aja. Iya, masuk aja lagi, Mbak. Ibu soalnya bilang jangan copy paste gitu, diketik jadinya. Kayaknya begitu. Ditulis. Paham saya diketik, Bu. Pahaman saya Diketik sih kayaknya. Makanya jangan copy paste. Nanti Mbak Ramdan aja yang tanya-tanya Ibu gimana nanti kita tunggu aja kan. Ya ini kan Ibu ini keluar, tadi kan terkeluar, jaringan kurang bagus, jadi sekalian diakhiri saja begitu, saya tangkap. Ya betul itu Pak Ustadz Alimuddin. Nah, udah kasih tahu tuh, udah mesti di Zoom. HP nih. Kita ini kan mahasiswa baik. Jadi menawarkan masuk lagi. Saya sudah keluar, nggak mau masuk lagi saya. Jadi kayak kemarin tuh saya tanya pada Google semua. Apa pertemuan pekan depan itu gimana anunya? Fatih. Ini Bang. Fatih mau beli. Mbak Jana, itu makalah kita masih mau bikin ulang lagi. Iya, nanti diedit lagi. Mas, berarti Mas sendiri aja. Mbak Dana, berarti masing-masing itu buat pendahuluan, buat gitu? Iya. Berarti masing-masing nanti kita buat pendahuluan atau satu kelompok jadi satu pendahuluannya? Satu kelompok aja, Bunda. Satu aja. Yang individu aja yang nanti enggak. Yang individu kan resume.
Iya. Berarti punya saya sudah nggak usah dikirim balik ke saya ya. Iya, nggak usah. Kurang. Oh, dalil-dalil Al-Qur'annya ya? Iya, dalilnya aja tambahin. Kan tadi saya terlambat masuk ya, apa tadi tugasnya itu ya? Tugasnya adalah Bentar. Mbak Dana, itu berarti per yang masing-masing kita per tema itu dari kita kan tiap kelompok ada masing-masing tema. Apakah itu yang dikasih dalil atau satu rangkaian semua makalah yang sudah kita kasih ke Mbak Dana itu digabung dari dalilnya atau gimana? Kalau seandainya ada terkait itu nggak apa-apa masukin aja. Jadi biar banyak kan ininya dalilnya. Maksudnya setiap bab itu ada lebih bagus kan gitu. Tugasnya apa tugasnya tadi? Itu bener dulu jelasin Bun. mana catatanku tadi ya? Mbak Dana nggak ada nyatet kan? Bener aja ya benar. Iya. Benar aja. Ya, ini Pak apa terkait UAS yang untuk ibu itu yang individu kita itu diminta ngeresum dari makalah pertama sampai makalah terakhir. Kurang lebih itu ada sekitar 9 makalah. Tapi di resumnya cukup 2 halaman aja. Jangan lebih lah. 2 aja kata Ibu tadi. Tadi Ibu maksud aja. 9 makalah jadi 2 lembar gitu. Iya. 2 halaman. Di resum. Kita tulis judulnya aja, Ustaz. Ya, tadi mati. Mohon maaf tadi mati. Bu. Jadi saya ulangi untuk yang UAS-nya itu adalah makalah-makalah yang sudah dibuat itu sampai kepada yang terakhir itu. Jadi kan berarti masing-masing kelompok kan kena 2 makalah. Itu disempurnakan dengan memasukkan dalil-dalil. Itu tugas kelompok. Nah, kemudian untuk tugas individunya, meresum semuanya itu menjadi 2 lembar, menjadi 2 halaman. Itu tugas perorangan ya. Itu. Bisa dipahami? Halo Bu. Ya. Tadi ditanyakan Bu, diketik tangan apa diketik yang 2 halaman? Diketik, karena dikirimnya lewat email. Diketik nanti mata saya jadi kecil membacanya kalau ditulis tangan. Selainnya tulisan dokter semua kami, Bu. Iya. Stenografi ya. Lu cita-citanya jadi dokter. Nanti saya memeriksanya kelamaan. Iya. Iya. Kita masih ada 1 kali, berarti kan minggu depan masih sempat ya? Iya Bu, masih. 23, ya. Jadi saya mengirim soal itu hanya karena diminta soal itu, jadi bukan itu yang diujikan. Tapi saya sudah bisa bilang ini tugas mandiri. Saya di sana mengirimnya bahwa ini ada tugas mandiri. Kan mereka sebagai laporan gitu ya. Jadi bukan itu untuk diujikan. Jadi itu cukup saja. Saya rasa karena semuanya hebat-hebat, ini nggak perlulah saya menguji. Saya yakin sudah dengan makalah-makalah yang dibuat gitu ya. Amin. Ya, hingga nanti bervariasi saja nilainya itu ya di sekitar A sama B gitu. Ya, tapi mudah-mudahan A semuanya. Tapi kan nanti akan saya lihat kan nanti kan pada saat didiskusi. Nanti yang tugas individunya itu mau dikolektif jadi 1 atau teman-teman kirim pakai emailnya masing-masing gitu, Bu? Iya. Bagusnya di kolektif aja ya. Iya, Bu. Kolektif 1 aja yang ngirimnya. Jadi ada 18 orang atau 19 semuanya? 18, Bu. 18, berarti kan masing-masing 2 halaman, jadi 36 ya, 36 halaman, 36 lembar gitu ya. Bagus ya di kolektif. Jadi kan saya sekali buka aja di email, saya sekali buka gitu kan, saya enggak banyak ya. Baik, tinggal 1 kali lagi pertemuan kita, tapi mungkin tidak memungkinkan juga untuk offline ya. Kalau memang tidak memungkinkan juga ya, kita online lagi yang 1 kalinya. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Saya minta maaf kalau selama perkuliahan ini kurang memuaskan.
tentang penjelasan saya, ya. Tentunya kalau ada kekurangannya itu tentunya kekurangan dari keterbatasan saya. Ya, kalau ada yang benarnya tentunya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sukses untuk Bapak Ibu semuanya, dan saya berharap setelah lulus S2-nya juga akan lanjut S3 karena nanti mungkin tahun depan bisa kuliah lagi di S3 atau bahkan jadi profesor semuanya ya. Mari kita tutup sama dengan baca suratul Asr dan doa penutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Dan Sehat selalu Ibu.